Halo, Hai Rex, hai. Apa kabar? gimana kabarnya? Baik. Baik, baik, sehat. Jadi hari ini kan kita mau bahas nih crypto exchange versus money changer, apalagi khususnya di pandemik ini ya. Jadi kan kalau di pandemik ini kan kita bisa lihat peran daripada digital currency itu kan semakin lama semakin meningkat. Right? What do you think about that? Ya, ya, for sure. Jadi kalau di sini kan peran crypto exchange ini sebenarnya bukan untuk gimana ya, bukan untuk merusak atau dunia mata uang fiat, tapi it's more about disruption dan inovasi. Jadi crypto exchange di sini juga sifatnya ya kita kalau sekarang masih sebagai marketplace untuk tempat aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, and I think perbedaan signifikannya sih it's more about aksesibilitas ya. Jadi kalau misalnya untuk exchanger kripto dan mungkin bedanya sama money changer pada umumnya, kalau exchanger kripto ini kita ada freedom of accessibility, di mana aksesibilitasnya ini sifatnya global, ya kan? Jadi ya mungkin kita setnya di situ dulu deh. Tapi kembali lagi saat sekarang ini mungkin khususnya di saat pandemik ini kan dengan kebijakan apa namanya physical distancing dan sebagainya, otomatis penggunaan daripada digital currency ini kan pasti semakin lama semakin tumbuh ya. Nah kemudian itu juga menjadi mungkin salah satu alasan di mana crypto exchanger ini juga kedepannya saya rasa bakal semakin banyak bermunculan gitu. I think you would agree Ya, with me on this, right? Jadi kalau ya, ya, ya. misalnya di saat crypto exchange ini makin lama makin banyak, kira-kira bagaimana cara mungkin kamu sendiri untuk bisa bersaing dengan semua crypto exchanger ini saat sekarang ini, Rex? Ya, kalau ini just a bit of context dulu ya. Kalau misalnya di Binance sendiri sih, kita ada prinsip ya. Ada satu kata namanya hardcore. Everyone is very hardcore kalau di Binance, and that's something we always live up to. Dan kalau saat ini sih fokus kita untuk inovasi pada produk atau inovasi pada fitur-fitur kita. Dan satu tema inti untuk inovasi kita sekarang untuk bridging antara cryptocurrency dan juga mainstream audience. Dan mungkin kamu juga Peter tahu kan kalau misalnya bridging ke mainstream audience berarti kan traditional finance retail users ya. Makanya kalau dari Binance cara kita inovasi ada. Oke, Ya, jadi dengar. salah satu contohnya semenjak tahun kita itu inovasi dalam hal kita membuat Binance Card, yaitu dia kartu debit atau kartu kredit di mana orang-orang retail pun bisa menggunakan aset-aset kriptonya ini untuk misalnya pembelian atau metode pembayaran. Dan itu kan sifatnya ke metode pembayaran. Nah, cara kita untuk nge-bridge mainstream audience ini untuk gimana sih cara dapetin aset kripto atau Bitcoin atau Ethereum yang paling mudah, itu kita ada baru launching juga namanya Binance P2P atau peer-to-peer. Dan P2P ini sebenarnya lebih ke individual transaction sih. Jadi gampangnya kalau di Indonesia sekarang kita bisa beli aset kripto dengan Ya, metode-metode ya, yang simple seperti ya. bank transfer, terus habis itu e-wallet, GoPay, gitu-gitu sih. Tapi kembali lagi ke uh, I'm curious, apakah cryptocurrency itu sudah diperbolehkan penggunaannya sebagai alat pembayaran, Rex? Di Indonesia masih belum. Jadi di Indonesia sekarang regulasinya ini aset kripto masih belum bisa digunakan sebagai alat pembayaran karena regulasinya adalah aset kripto dianggap sebagai komoditas gitu. Jadi ya lebih ke arah instrumen investasi dan hal-hal berikutnya. Makanya Binance Card-nya sendiri pun kita masih belum launching di Indonesia karena masih regulasinya juga masih belum bisa. Tapi menurut kamu bakal mungkin kedepannya di Indonesia sendiri mungkin apakah ada kemungkinan pemerintah ini bakal apa menyetujui cryptocurrency itu instead of just being investasi, instrumen investasi juga bisa digunakan sebagai digital payment kedepannya? Menurut saya pribadi sih iya ya, and that's something we're actually trying to fight for, khususnya dalam pembicaraan kita sama regulator, sama pihak-pihak pemerintahan, karena salah satu hal yang menjadi leverage untuk kita di aset kripto sekarang mungkin saya bahas sedikit tentang volume tradingnya ya, volume trading dan investasi di Indonesia sekarang itu ini bukan konteks Binance ya, tapi secara keseluruhan
sekarang itu kisarannya di sekitar 500 sampai 700 M per hari, miliar, which is a massive volume ya. Berarti there is a demand, there is a market for that kalau untuk itu di per hari. Itu di Binance sendiri atau overall di Indonesia, Rex? Kalau di Binance sendiri, gue nggak bisa ngasih detail infonya, tapi secara nggak berarti, ya, tapi itu berarti Indonesia ya? Ya, Indonesia. Jadi, oke. Jadi there is a market, there is a demand for that, dan kita juga sebenarnya udah banyak banget masukan-masukan di mana mereka ngerasa aset kripto itu bisa jadiin alat pembayaran, dan makanya that's something we're also fighting for untuk regulasi, untuk policies, kebijakan dan lain-lain. Yeah. How feasible? Kayak seberapa feasible, artinya mungkin pandangan dari pemerintah untuk bisa mengizinkan cryptocurrency ini untuk dijadikan alat pembayaran. Karena pada saat sekarang ini kan memang digital payment sudah ada nih, e-money license sudah ada dan sebagainya. Seperti contohnya orang sudah bertransaksi dengan contohnya OVO dan sebagainya ya. Nah itu kan juga salah satu bentuk daripada digital money gitu loh. Nah jadi mungkin kedepannya yang kita bahas mungkin bagaimana kalaupun nanti cryptocurrency sudah disetujui sebagai alat pembayaran, bagaimana caranya kripto ya menurut kamu ya untuk bisa bersaing dengan semua e-money payment saat sekarang ini? Right. I think kalau untuk aset kripto itu sebenarnya kalau saya lihat untuk the coming future yang relatively dekat ini, it's not about ending the fiat revolution ya, tapi lebih gimana kita bisa menambahkan additional currency, karena argumen awal juga tentang fiat versus crypto itu kan karena there is a need for neutral money kan. There is a need for neutral money, money that doesn't have any middleman, that is not controlled by a specific agent. Central bank. Dan central bank, exactly. Dan I think kalau sekarang sih secara personal experience based in Binance, salah satu concern yang diutarakan sama pihak-pihak pemerintahan itu the fact that ini kan it's transparent, tapi at the same time it's anonymous. Jadi yang mereka khawatirkan adalah kegiatan-kegiatan anti money laundering, AML, gitu. Tapi sekarang ini sebenarnya lagi udah dalam bentuk diskusi untuk kebijakan-kebijakan yang menghadap ke cryptocurrency, gimana caranya kita bisa menghindari AML, dan saya rasa untuk menyaingi fiat itu saat ini it's not very feasible, tapi untuk additional currency di mana orang-orang memerlukannya, seperti misalnya kita mau melakukan transfer ke luar negeri, di mana biasanya membutuhkan waktu yang sangat banyak dan juga fee yang cukup tinggi, ya kan? Contohnya kalau misalnya saya mau ngirim uang ke Prancis, itu wire transfer, international wire transfer biasanya butuh 3-4 hari, terus fee-nya juga sangat-sangat tinggi. Nah, kebutuhan disitulah yang kita bisa masuk, sebagai aset-aset kripto ini bisa masuk untuk solving the problems. Karena juga gimana ya, kalau misalnya aset kripto tuh it's not an all-in-one fit solution sih. Jadi there's different needs for different cryptocurrencies. Contohnya kalau untuk alat pembayaran, kita sekarang juga kan ada stablecoin. Di Indonesia sendiri udah ada IDRT, rupiah token. Kayaknya besok juga lo bakal ngobrol sama Jeff juga kan. Terus habis itu kita juga sebenarnya baru launching nih, namanya BIDR atau Binance IDR. Itu juga sifatnya stablecoin. Itu juga stablecoin ya? Stablecoin. Jadi ini stablecoin yang keluar berdasarkan partnership kita sama toko kripto, gitu. Jadi ada stablecoin. Terus abis itu juga ada kegunaan cryptocurrency untuk store of value. Jadi contohnya ya kalau kita compare ke traditional assets, contohnya ada komoditi seperti emas kan. Nah disitulah aset-aset kripto seperti Bitcoin yang supply-nya sangat limited itu bisa dijadiin a leverage untuk store of value. Itu sih. Ya, sebenarnya saya setuju sih yang kamu sampaikan, karena saat sekarang ini kan semua not just corporate ya. I think sekarang di level government di seluruh dunia juga sedang explore bagaimana caranya menciptakan digital currency kayak China, Russia, even Singapore gitu loh. Nah, kemudian yang jadi my next question is, for example now kan sudah banyak cryptocurrency yang sudah ada, contoh kayak Bitcoin dan sebagainya, all altcoin. Apakah di saat penggunaan cryptocurrency ini sebagai
metode pembayaran mungkin, apakah itu akan yang digunakan adalah semua cryptocurrency yang sudah ada, atau mungkin setiap negara itu bakal create like cryptocurrency-nya masing-masing untuk digunakan? What do you think? I think personally, there's gonna be different perspectives ya, karena the sole idea of aset kripto juga awalnya kan desentralisasi. Kalau misalnya kita lihat, oh ada negara yang buat kripto sendiri, ya it's actually against that principle, that early principle. Jadi nanti bakal ada different arguments, dan akhirnya juga kalau misalnya ada aset kripto yang di backing langsung sama pemerintahan, juga pasti banyak komunitas kripto yang ngerasa, oh what's happening here, kok malah tiba-tiba kayak gini. Jadi it's gonna be different perspectives along the industry, menurut saya. Tapi ya balik lagi, kayaknya nggak semua aset kripto bakal digunain, karena setiap aset kripto punya penggunaan masing-masing. Ada juga aset kripto yang sebenarnya dibuat bukan untuk eksternal, jadi cuma untuk tujuan projectnya tertentu. Misalnya contohnya GIC Trade. GIC Trade ada GIC token, tujuannya kan untuk untuk nge-support. Use case-nya hanya di ekosistemnya masing-masing ya. Exactly. Ya, gitu. makanya seringkali di sini sebenarnya mungkin teman-teman yang lagi nonton, mungkin klien atau siapapun juga, banyak yang kurang mengerti apa perbedaan antara cryptocurrency dengan blockchain gitu loh. Banyak orang tidak mengerti apa itu Bitcoin, apa itu blockchain dan sebagainya. Seringkali itu disamakan gitu loh. Jadi maybe satu hal yang menurut saya paling memungkinkan di waktu-waktu dekat ini adalah sebenarnya salah satu, karena cryptocurrency ini kan adalah a product of blockchain technology itself, right? Jadi mungkin yang bakal menjadi future kita, I don't know if you agree with me, I think you would agree with me on this, adalah teknologi blockchain-nya gitu loh. Ya, karena at the end of the day, I think ya semua government bakal meng-create sebuah digital currency, tapi tidak mungkin menggunakan digital cryptocurrency yang sekarang sudah ada di market gitu lah. Ya, I agree. Ya, jadi selama pandemik ini, right, apakah ada like pertumbuhan user nggak kira-kira dari maybe in terms of volume, I mean like generally gitu. Ya. Karena kan sekarang kan orang lebih avoid uang fisik ya. Jadi maybe ada kaitannya juga di saat mungkin ekonomi lagi slow down, maybe bisnis juga lagi slow dan sebagainya. Maybe kan orang sekarang lagi mencari sebuah instrumen investasi. Selain digital payment, mereka juga mencari sebuah instrumen investasi yang baru. Dan salah satunya itu di peluang ini kan banyak di cryptocurrency ini sebenarnya pada saat sekarang ini. Jadi I just wonder kalau ada terjadi pertumbuhan daripada volume users. Yeah, there's a massive and tremendous growth sih. Jadi growth-nya dan pertumbuhannya sebenarnya sangat besar. Dan mungkin saya bagi ke dua jawaban ya. Jadi nomor satu digital payment, yang kedua instrumen investasi. Untuk digital payment, kalau di Binance kan kita punya coin sendiri. It's called BNB. Nah, dan BNB ini sifatnya bukan cuma internal doang. Jadi kita ngebangun ekosistem di mana kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya mainstream. Contohnya seperti travel industry, kita ada kerjasama dengan Travala, ada Travel by Bit, terus ada berbagai hal lainnya. Dan di sini based on the data, justru malah payment, metode pembayaran melalui cryptocurrency itu justru malah minatnya lebih tinggi sekarang dibandingkan prior to COVID. Dan untuk sebagai instrumen investasi itu juga sebenarnya minatnya jauh lebih tinggi karena satu, pas itu kita lagi ada momentum Bitcoin halving. Bitcoin halving. Prediksinya kan sebelum Bitcoin halving ini kan Bitcoin bakal menyentuh titik tertinggi lagi kan. Sebelumnya before COVID ini kan banyak sekali prediksi seperti itu. So when do you see that happening? Like, you know, hearing all-time high again, kayak Bitcoin itu tiba-tiba menyentuh angka 300 juta lagi atau bahkan lebih. Right. Yeah, I get this question a lot, man. Like this is just disclaimer, personal opinion. Not financial advice. Jadi kalau untuk Bitcoin halving ini momentumnya sih biasanya kalau kita lihat secara historis seperti pas 2016 terus habis 2012 itu biasanya setelah setahun baru kelihatan harganya, karena minat dari mainstreamnya atau dari publik itu baru kelihatan setelah berapa bulan setelah kejadian Bitcoin halving. Jadi contohnya juga kemarin pas Bitcoin halving itu
justru nggak ada kenaikan harga signifikan. Tapi bedanya user base yang melakukan active trading di saat atau sebelum Bitcoin halving itu jauh lebih tinggi dan korelasinya tinggi banget. Tapi harganya nggak signifikan. Berarti kan dari situ kita bisa lihat antisipasi untuk event tersebut itu lumayan tinggi. Cuman the market hasn't priced it in. Jadi kalau menurut saya pribadi, not financial advice. Tapi do you think it has something to do with this COVID situations? Maksud saya kalau tanpa adanya COVID ini, maybe dia bisa move differently or something gitu. Yeah, I personally think iya sih, karena orang-orang sekarang lebih reluctant untuk investasi, tapi justru performance kita di aset kripto malah lebih baik daripada yang di saham. Karena ada titik, kalau nggak salah di bulan Februari sampai Maret akhir, itu korelasinya sempat inverse, di mana saham masih turun, tapi Bitcoin justru malah jadi the preferred choice untuk investasi, dan harganya pasti akan naik juga. Jadi I guess sekarang bisa dibilang juga aset kripto itu udah mulai independent, di mana kita nggak ketergantungan dengan traditional assets, and kedepannya it's only gonna get better. Menurut saya sih gitu. Oke. Saya setuju sih, karena I think it's inevitable sebenarnya, bahwa kedepannya dunia kita sudah benar-benar go digital ya. Nah, namun saya yakin juga sebelum before that happens, we must face a lot of challenges kan. Jadi kayak personally dari pihak sebagai crypto exchange, oke, apa challenge terbesar saat sekarang ini dalam mempenetrasi market di Indonesia khususnya? Karena kalau misalnya kan kita tahu kalau di Indonesia itu kan kayak education level, maybe people masih not very used to all this digital thing gitu. Jadi sebenarnya apa tantangan terbesar, running crypto exchange in Indonesia? Number one, it's obviously regulasi. Jadi karena sekarang juga regulasinya kan masih belum terlalu clear ya. Jadi clarity-nya masih belum terlalu jelas. There's a lot of gray. Tapi bukankah regulasi bukankah justru Indonesia merupakan salah satu negara di Southeast Asia yang pertama kali meregulate crypto, Rex? Ya. Maksudnya the regulation is there. Regulation is there, tapi gimana caranya kita bisa regulasinya saat ini kalau menurut saya pribadi, it's not built in a way that's supportive of the exchanges. Jadi sekarang lagi banyak tantangan dalam tahap regulasi, di mana sekarang banyak hal yang kita tawarin sebagai exchange yang saat ini masih belum bisa kita tawarin karena pertama regulasi, itu nomor satu. Nomor kedua yang jelas pasti edukasi, karena sekarang tuh pengetahuan tentang aset kripto itu di kalangan mainstream audience in Indonesia specifically itu masih sangat minim. Ditambah juga sekarang dari pihak pemerintahan juga kan masih belum ada full support untuk nge-build awareness untuk aset kripto. Beda ya sama saham. Kalau saham kan ada support dari OJK, tiap minggu mereka pasti selalu ngadain pelatihan dari OJK, exactly, nabung saham. Nah kalau di aset kripto sih saya lihatnya mungkin ke depannya kolaborasi antar pemerintahan dan pelaku-pelaku aset kripto ke arah situ sih, dimana kita melakukan edukasi secara skala lebih besar, karena kalau sekarang sih masih belum. Dan jadi ya tantangan, kalau saya bilang sih justru tantangan terberat sekarang yaitu lebih ke edukasi. Jadi gimana caranya kita benar-benar bisa menginformasikan how cryptocurrencies work, apa itu cryptocurrencies, dan nomor tiga kan pasti resikonya ya. There's a lot of risks attached to it. Iya sih, sebenarnya ya memang OJK banyak menerapkan mengajak masyarakat kita nih, especially mainstream ya, people yang mainstream itu untuk belajar nabung saham dan sebagainya. Tapi I don't think it really works juga sebenarnya sampai sekarang ini ya. Jadi seringkali sebenarnya di semua industri ini peran-peran daripada stakeholdersnya, siapa pelaku usahanya dan sebagainya itu sangat berperan sekali dalam create sebuah awareness ya kepada masyarakat. Cuman saya rasa khususnya di saat pandemik seperti ini, di saat maybe like everything is slowing down, right, the economy and everything gitu loh. And then dengan banyaknya keterbatasan juga, maybe kan kita nggak bisa kumpul-kumpul lagi bikin like roadshow and stuff gitu loh. It must be very very challenging gitu loh in terms of creating awareness and everything, right? Jadi maybe you can share a little bit saat sekarang ini maybe fokus yang lebih dititik beratkan itu di bagian mana? Maybe online campaign kah atau gimana?
Sekarang sih we're fully on online campaigns, dan online campaigns itu kita nggak cuman online campaigns dari sisi kita ya, dari Binance, tapi kita kerjasama, kita pengen maximize partnership untuk nge-reach audience atau scale yang lebih besar, untuk akhirnya nanti tetap campaign-campaignnya dijalannya misalnya bersama, secara kolaboratif. Terus habis itu untuk edukasi juga kita kan biasanya ngejalanin webinar, sama lah seperti yang sekarang dilakuin di IC Trade. Kita juga ada sesi-sesi webinar yang selalu kita lakuin, dan most of it sih online gitu. Oke. Ini kebetulan nih ada yang bertanya nih. Mau nanya, perkembangan toko kripto sekarang gimana ya? Karena saya mendengar bahwa toko kripto terhubung dengan Binance. I think you just mentioned that, right? That you guys work alongside toko kripto ya. Itu in terms of apa ya? Maksudnya kolaborasinya ya. Kalau sama toko kripto, saya mau clarify dikit. Kita ini Binance, kita nggak mengakuisisi toko kripto, tapi sifat partnershipnya itu adalah bentuk investasi. Jadi kita investasi ke toko kripto, untuk toko kripto menggunakan salah satu produk kita namanya Binance Cloud. Jadi sistemnya sama seperti white labeling lah kalau di dunia berjangka. Jadi mereka menggunakan cloud kita, dan akhirnya semua tampilan sekarang di toko kripto itu mirip seperti di Binance. Liquidity pool-nya juga sekarang pakai liquidity pool-nya Binance. So it's berarti strictly based on that. Share liquidity ya sama Binance ya. Yes. Terus ini orang yang sama, Robert Smith, bertanya lagi, apakah koin ataupun token yang ada di toko kripto sama dengan yang ada di Binance? What about that? Yeah, it's the same. It's basically a white label di mana mereka mirror apa yang kita operate. Jadi itu dalam hal list of coins yang ada, liquidity yang ada. Tapi kalau user base completely beda ya. Jadi mereka ngejalanin exchange-nya sendiri. Intinya sih kalau Binance Cloud itu kita ngebantu mereka untuk bikin exchange dari nol sampai mereka kebentuk sih sampai matang. By the way, sekarang di Binance sendiri udah berapa token yang sudah di listing ya, Rex? Kita so far sekarang ada sekitar 157. 157 total. Berarti yang belum di listing di sana itu mungkin GIC ya? Maybe we can talk about that after this. We can talk about this after this lah ya. Offline. Iya. Gitu. Iya. Terus mungkin boleh di-sharingkan juga apa kriteria mungkin untuk token-token atau koin-koin yang bisa di listing di Binance. Right. Like, do you guys have any specific criteria? Yeah. I think ada banyak miskomunikasi karena banyak orang yang mikir kalau mau listing di Binance itu mereka harus bayar miliaran dolar lah atau millions of dollars. Tapi that's not the case karena kalau untuk listing token atau coin di Binance kita sama sekali nggak terima uang untuk listingnya, right? Okay. Jadi it comes down to proses ketat untuk due diligence. Kita ada tim due diligence sendiri. Dan untuk kriterianya sih as simple as it being a good coin. Karena gini, kalau untuk good coin kan itu sangat relatif ya. Kalau untuk di project crypto, jadi we can't standardize what a good token or a good coin is. Tapi yang paling umum sih biasanya ada tim yang terbukti bagus, right? It's an experienced team yang ada track recordnya. Yang kedua ada use case untuk produknya. Jadi produk ini ada masalah yang di-solve. Dan ketiga linked to the second point tadi itu user traction-nya. Jadi ada user adoption. Itu yang paling penting sih, ketiga itu. Tapi sebenarnya ada shortcut yang biasanya crypto projects ngelakuin untuk listing di Binance.com ya. Nah, yang pertama itu kita kan ada Binance Decentralized Exchange, yang namanya Binance DEX. Jadi biasanya kripto-kripto yang pada mau listing di Binance.com, itu mereka biasanya listing di Binance DEX dulu. Karena listing di Binance DEX ini actually it's very simple. Karena cuma berarti itu benar-benar fully decentralized ya kalau DEX ya? Ya. Karena kalau mau nge-link ke Binance DEX itu harus ngatur tokennya di mana mereka bisa support BEP2, yaitu token yang disupport sama Binance Chain atau blockchain-nya kita sendiri. Dan setelah itu kalau udah listing, dan biasanya kalau untuk listing di Binance DEX itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu itu udah bisa listing. Dan setelah dari listing itu, kalau misalnya kita ngelihat ada user traction yang bagus, user traction kalau di DEX itu berarti liquidity-nya ya, atau volumenya. Itu kalau kelihatan liquidity-nya bagus, baru kita bisa
consider untuk listing di .com. Jadi mending listing di DEX dulu, setelah listing di DEX, fokus untuk increase volume di DEX, baru nanti apply. Karena kalau udah apply di situ, consideration kita lebih tinggi, because we've actually seen what volume you can bring in, gitu sih. Oh, berarti itu biasanya proses untuk menentukan like your user traction and everything, your volume, itu berapa lama sampai kita biasanya masuk ke Binance? Dari DEX Maksudnya masuk ke pas udah Binance listing setelah DEX ya? Dari DEX ya? Dari DEX itu biasanya ya setelah DEX. Nggak ada standarnya sih, Peter. It can be weeks, it can be months. Kalau misalnya traction emang udah tinggi banget ya, it's something we're gonna consider for sure. Oke, Gitu. oke. Ya Nanti bisa lah kita bahas offline. Ya after this ya kita bahas ya. Cause I think GIC memenuhi semua syarat yang tadi kamu bilang sih sebenarnya. Yeah, coming back to our topic. So, crypto exchange versus money changer, right? So, what do you think? Bagaimana pendapat kamu about money changer itu? Kedepannya, karena kan tadi kita berbicara bahwasanya crypto exchange ini sebenarnya kita bukan replace, tapi sebenarnya kita lebih ke disrupt ya, industri dari, sebenarnya bukan hanya money changer ya, kalau yang saya tangkap ya, sebenarnya kita juga crypto exchange ini juga mendisrupt bisnisnya bank sebenarnya, right? In terms of money transfer and everything gitu lah. But what about money changer? Where do you see money, like kedepannya bakal gimana ini bisnis money changer? Apakah kamu melihat nih para pelaku usaha money changer bakal switching ke crypto exchange juga atau gimana? Right. Untuk money changer sih menurut saya sendiri, it's gonna be obsolete. Jadi sooner or later itu bakal menghilang dan ujung-ujungnya yang bakal survive itu money changer yang pada inovasi. Inovasi dalam hal ini berarti shifting dari money changer ke crypto exchanger, gitu. Dan crypto exchanger di sini kan bukan berarti mereka buat exchange ya, atau buat platform seperti misalnya GIC Trade atau Binance. Itu kan bukan seperti itu, tapi exchanger as simple as misalnya di Binance peer-to-peer. Kita kan punya platform P2P. Di platform P2P ini, itu sistemnya transaksi antar individu. Jadi saya mau jual Bitcoin saya ke kamu, nanti kamu bisa langsung beli dari saya. Nah, di Binance P2P, ini sistemnya kita pakai merchants. Jadi merchants ini bukan orang asal yang bisa langsung, gue pengen jual Bitcoin, gue langsung posting iklan, langsung kejual. Nggak gitu. Kalau kita sistemnya merchants, jadi merchants-nya pun ini, mereka sifatnya sebagai exchanger company exchanger, di mana mereka harus daftar dulu untuk menjadi exchanger, baru mereka bisa nge-service orang-orang yang ada di Binance. Dan benefitnya di situ kan, I think the benefit is kita nge-expose user-user kita ke merchant tertentu, gitu. Oh, berarti in a way Binance ini sudah seperti marketplace-nya crypto exchange ya jadinya? Ya, that's specifically right. Ya. Karena kalau lewat Binance P2P sendiri kan ini semua transaksinya nggak melalui Binance, pasarnya Binance ya. Karena kan pasti ada orang-orang yang ngerasa ragu kalau mereka belinya langsung dari market, because number one it's intimidating, ada harga-harga, ada depth. Nah, gimana caranya mereka bisa beli secara simple mungkin, ya itu bisa lewat merchant. Gitu. That's a good business model sih sebenarnya. Ini ada yang bertanya, GIC pakai crypto juga ya? Ya. Sebenarnya GIC ya. Untuk yang belum tahu, GIC kita sebenarnya GIC token ini merupakan salah satu daripada cryptocurrency juga. Jadi use case daripada GIC token ini, obviously kita udah tahu, kita in a way kita bridge dunianya crypto ke dunianya forex and vice versa sebenarnya. Jadi dengan GIC token ini kita bisa gunakan token ini dalam ekosistemnya GIC sendiri gitu loh. Which is I know you must still remember this. Satu menjadi trader, satu lagi menjadi market maker. Our ecosystem. Sudah pastilah. Right. Kira-kira mungkin ada nggak pesan-pesan tersendiri? Maybe kan sekarang gini, banyak orang yang mendengar tentang cryptocurrency. Maybe even all this, ini pelaku usaha dari money changer juga mereka sudah menyadari kehadiran daripada digital currency ya, daripada cryptocurrency, crypto exchanger dan sebagainya. Nah, tapi maybe mereka kurang paham dalam penerapan teknologinya, atau maybe mereka mungkin ada kesulitan dalam
untuk masuk ke dalam dunia crypto exchange maybe. Nah, maybe ada pesan-pesan yang mungkin yang bisa disampaikan kepada teman-teman kita di Money Changer juga, maybe ya, ada yang mendengarkan di sini. Ya, yang mungkin bisa dilakukan. Mungkin kalau dari kita sih, we're never against money changers, makanya justru kita malah selalu ngembangin bisnis atau produk-produk baru di mana kita bisa nge-support traditional use cases, di mana kalau misalnya di sini in this case money changers ya. Dan kalau untuk money changers justru malah lebih gampang sih sekarang. Karena kalau sebelumnya kan mungkin money changer masih butuh tempat, misalnya di bandara atau di mall untuk menyediakan jasa money changernya. Nah kalau di sini bedanya, it's very easy. It can take only 5 days. Nggak nyampe 5 hari malah. Sehari 2 hari udah bisa. Jadi tinggal langsung, maybe in this case kalau misalnya ke Binance P2P mau jadi crypto exchanger, yang dilakukan adalah ya tinggal daftar di Binance P2P sebagai merchant, dan nanti kalau udah diterima bakal jadi verified merchant gitu. It's as simple as that sih sebenarnya. Dan apa yang dilakukan oleh berarti itu secara individual juga bisa ya? Secara individual atau itu bisa hanya untuk corporate level? Secara individual juga bisa. Asal emang bisa nge-support transaksinya dan punya fund pool-nya sih gitu. Oke, that's a good news. Ya. Kemudian ini masih ada lagi, maaf nih Bapak pakar, saya pemula di forex, mau tanya sedikit apa yang dimaksud crypto exchange. I think you should address this. Apa yang dimaksud crypto exchange? Ini crypto exchange atau crypto exchanger? Kalau mungkin penjelasannya maybe both harus dijelaskan dibagi dua lah. Dibagi dua ya. Kalau crypto exchange ini sebenarnya crypto exchange adalah platform atau marketplace untuk pembelian dan penjualan aset kripto. Contohnya Bitcoin, terus habis itu ada Ethereum, yang paling besar kan ada Litecoin, Ripple, dan lain-lain. Nah, untuk exchange, kalau di crypto exchange, bedanya sama crypto exchanger, itu nggak cuma dalam bentuk pembelian dan penjualan, tapi juga ada service-service lainnya atau produk-produk lainnya seperti trading. Dan trading pun juga kan sekarang kalau di kripto ada 2 sistem trading, which is spot trading, di mana saya itu sama seperti investasi lah. Saya beli dengan harga tersebut, dengan dana tersebut juga. Sedangkan kita juga ada produk kedua namanya futures trading. Nah, kalau futures trading ini sistemnya seperti derivatif. Jadi sistemnya ini adalah kontrak di mana kita bisa membeli kontrak tersebut, misalnya kontrak Bitcoin, tapi juga ada margin dan leverage tertentu. Itu sih. Tapi kalau untuk kedua, itu sudah ada di Binance ya, Rex? Udah lama malah justru. Berarti pair yang ditradingkan itu apa aja? Sekarang udah banyak sih. It's in the platform. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada banyak kok. Kalau untuk futures. Oke. Gitu. Dan di luar itu juga ada banyak produk-produk lainnya seperti Binance Staking atau Binance Savings. Jadi kalau Binance Savings ini kalian tinggal cukup nge-hold atau megang Bitcoin misalnya, dan nanti bakal ada annual interest. Itu untuk Binance Savings. Jadi kalau di crypto exchange ini sebenarnya ada berbagai produk-produk lainnya di luar cuma sekedar marketplace untuk pembelian dan penjualan kripto. Sedangkan untuk crypto exchanger itu sistemnya sebenarnya lebih ke menyediakan atau memfasilitasi transaksi antar masnya sebagai crypto exchanger dan juga individu-individu yang mau lakukan pembelian. Itu aja sih. Oh, oke. Jadi kalau misalnya Binance ini itu crypto exchange atau crypto exchanger? Crypto exchange. Crypto exchange, not crypto exchanger ya? Ya. Gitu. Oke. Ini masih ada yang bertanya nih. Cara mainnya Binance Future itu gimana Pak? Lebih simpelnya. Cara mainnya. Silakan Pak. Gimana mau jelasinnya? Sebenarnya cara mainnya bisa langsung ke platform Binance. Di Binance.com itu nanti ada menu futures. Nah kalau di futures ini sistemnya wallet atau dompet Binance-nya itu beda-beda. Jadi apa yang kita lakuin ini kita nge-separate wallet-wallet kita. Misalnya masnya mau pakai untuk spot trading, ya nanti dananya dimasukin ke wallet spot trading. Kalau misalnya mau main futures, dananya dimasukin ke wallet Binance Futures. Dan di situ sistemnya sama kayak trading biasa. Cuma nanti perbedaan signifikannya pasti ada leverage. Jadi kalau sekarang sih leverage kita sampai 125x.
which is very risky, not financial advice. 125x. Oke. Yes. Maybe kalau memang berarti the only different daripada Binance Future dengan GIC berarti di pairnya kali ya. Ya, Karena kalau di GIC kan sebenarnya kita memang derivatif untuk produk-produk semua yang ada di JFX khususnya. Cuman kita nggak ada pair cryptocurrency at the moment kayak pair Bitcoin, Ethereum, and all that gitu loh. Mungkin itu salah satu. Tapi apakah di Binance Future ini sendiri ada pair seperti pair yang ada di GIC nggak ya? nggak ada. Kalau sekarang untuk dari derivatif tradisional kayak misalnya pair dari BBJ atau ICDX itu kita nggak ada. Jadi fokusnya kita ini cuma purely on the crypto, ya? Purely crypto. Bedanya di situ aja sih kalau Ya, jadi GIC. ya mungkin itu bisa menjadi satu informasi untuk teman-teman di luar sana yang pengen trading futures. Kalau yang dicari itu adalah pair seperti cryptocurrency, maybe bisa tradingnya di Binance Future. Kalau yang dicari itu adalah pair seperti pair yang ada di BBJ, kayak major currency, cross rate, commodities, indices, ya itu kita bisa trading di GIC. Yeah. I'll make sure to communicate that to our users. Kalau ada yang mau derivatif tradisional, sana ke GIC. Ya. Ya. Maybe dari saya sih cuman sekian sih, Rex. Do you have anything you wanna ask? You wanna share? Maybe before we close this? Nothing much sih, nothing much. Mungkin saya lebih penasaran sih, how's GIC doing sekarang? Jadi a bit of context mungkin ya buat penonton. Dulu saya juga sempat kerja di GIC. Pak Peter ini dulu bos saya. Jadi ya saya juga penasaran ini sekarang gimana progresnya GIC itu gimana? What are you up to, guys? Ya, jadi kalau kita sekarang di GIC, kita lagi shifting ke fokus kita lebih ke, I mean like in terms of marketing ya. In terms of marketing itu kita lebih fokus di online campaign, obviously. Kemudian kita juga salah satu plan kita dalam waktu dekat ini mau listing di crypto exchange. That's why I said maybe we can talk about it after this. Right. Jadi untuk ekosistem kita, I think most of our audience harusnya udah tahu. Ya, kita GIC itu adalah sebuah cryptocurrency, it's a token dengan use case di mana ini GIC token ini bisa digunakan di dalam ekosistemnya kita, which is to trade forex. Tapi bedanya dengan bisnis model konvensional adalah kita pertama menggunakan blockchain, obviously that means peer-to-peer, right? Peer-to-peer kalau normally kalau di conventional trading itu kan kita fight against pedagang ya, in a way itu kan fight against bandar gitu loh. Jadi masalah yang sering timbul kalau kita melakukan transaksi seperti itu adalah banyaknya conflict of interest, banyaknya kecurangan, kurangnya transparency in all this gitu lah. Nah jadi kenapa kita hadir, GIC selama ini hadir sampai sekarang ya, kita masih progressing very very well. Itu karena kita coba untuk memberikan solusi kepada semua pelaku pasar, trader, ya yang mau bertransaksi dengan lebih transparan, dengan cost yang jauh lebih rendah. Nah kita menyediakan platform itu. Nah itu untuk traders. Nah selain itu kan banyak nih permasalahan di market tuh yang dimana I don't understand trading, I don't have time to trade and all this. Nah kita juga menyediakan satu komponen di dalam ekosistem kita itu yang namanya market maker. Jadi market maker itu adalah kita bertindak secara pasif sebagai investor yang menerima orderan dari semua traders. Jadi in short sebenarnya GIC itu seperti itu. Dan fokus utama kita ke depan saat sekarang ini adalah kita mau listing token kita di more crypto exchange. Maybe salah satunya bisa di Binance nanti. Yep, that's good to hear. I'm excited. Yeah. Okay, I think that's all for me. Thanks for joining us, Rex. Sukses terus ya. Thank you, Peter. Terus di sana. Keep in touch. Thank you, GICP. See you soon. Thank you. Bye-bye.